Halo teman-teman semuanya, sebelum menonton video ini, tolong dibantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo Karut. Halo. Halo Yehuda. Sebelum mulai video kali ini, ada lagu sekolah minggu yang cocok banget buat cerita di video ini. Karut dan Yehuda udah siap nyanyinya? Siap. Oke, silakan. 1, 2, 3, mulai. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, thank you Karut dan Yehuda, bagus banget. Oke. Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang keren banget. Dan hari ini Kak Fuye syutingnya di outdoor ya, karena studio yang biasa digunakan sudah ditutup. Tapi nggak apa-apa, nanti pasti Tuhan Yesus akan sediakan yang lebih keren, yang lebih oke lagi, juga dengan segala berkat yang Tuhan berikan untuk memajukan channel ini dan tentunya untuk pemulihan nama Tuhan Yesus ya. Dan hari ini ceritanya kelanjutan dari cerita-cerita yang kemarin ya, setelah Tuhan Yesus bangkit. Lalu diceritakan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Seperti di cerita-cerita sebelumnya ya, kita udah belajar Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, menampakkan diri kepada murid-murid yang di Emmaus, juga sebelumnya menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ya, dan banyak lagi. Kalau yang minggu lalu apa tuh? Di tepi Danau Genesaret ada juga ya, yang gembalakanlah domba-dombaku. Semoga semua masih ingat dan semoga diceritakan juga ya di sekolah minggu. Kalau enggak apa-apa, kita langsung ke cerita yang ini aja ya. Dan buat guru-guru sekolah minggu, cerita ini diikuti dari awal sampai akhir, karena nanti ada alat peraga yang biasa kamunya bisa bagikan secara gratis. Tapi tonton dari awal sampai akhir supaya tahu ceritanya kayak gimana ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi setelah 40 hari tadi dibilang ya, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Akhirnya mereka pun berkumpul di suatu tempat ya, mereka makan bersama. Dan di situ Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid bahwa mereka harus tetap berkumpul di Yerusalem. Jangan kemana-mana dulu, karena nanti ada sesuatu yang akan diberikan kepada mereka. Nah, setelah itu mereka pun berkumpul lagi di sebuah bukit ya. Dan di sana salah seorang murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel?" Oh, rupanya masih ada yang nanya seperti itu ya, pengen supaya kerajaan Israel itu pulih seperti zamannya Daud atau zamannya Salomo ya, supaya menjadi negara yang kuat lagi. Padahal kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk memulihkan keadaan Israel seperti itu ya, tapi untuk apa? Untuk apa? Nanti kita lihat ya. Untuk apa nih sebenarnya? Biar jadi nggak salah jawab ya, atau salah kita memikirkan ya, karena bukan itu tujuannya Tuhan Yesus datang. Nah, Tuhan Yesus selalu bilang, untuk waktu dan masanya kamu nggak perlu tahu, tapi nanti ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, dengar nih, kamu akan menerima kuasa untuk jadi apa ya? Untuk jadi orang hebat, untuk jadi jagoan? Oh, bukan. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi ya, sampai ke ujung bumi. Oh, jadi itu maksudnya Tuhan ya. Tuhan pengen memulihkan bukan soal kerajaan-kerajaan itu, tapi supaya kita menjadi saksinya. Bersaksi artinya apa sih? Bercerita supaya orang lain tahu tentang Tuhan Yesus, supaya orang lain punya damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus pesan seperti itu. Dan setelah Tuhan Yesus berkata demikian, lalu terangkatlah Tuhan Yesus ke surga ya. Dia terangkat ke surga, naik sampai tertutup awan. Saat itu murid-murid masih ngeliatin. Masih ngeliatin ya. Mana tuh, udah ke atas ya, udah naik ke atas awan ternyata ya. Nah, ketika mereka ngeliatin dengan waktu yang lama, akhirnya malaikat datang. Ada 2 orang malaikat datang dan bilang kepada mereka, "Hai, kalian orang-orang Galilea, Yesus yang sudah naik ke surga, nanti dia akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti kalian tadi lihat." Oh, lalu
murid-murid itu mulai kembali ya mereka mulai teringat, berapa mereka harus kembali ke kota apa tadi, suruh kumpul ke kota Yerusalem. Lalu murid-murid itu kembali ke kota Yerusalem, dan di sana mereka nggak cuma nunggu bengong-bengong aja ya, adik-adik ya, mereka dibilang bertekun bersama, berkumpul bersekutu bersama, sama seperti adik-adik di sekolah minggu ya, punya teman kan ya, kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi punya harapan ya, bukan berkumpul karena ketakutan. Nah, mereka berkumpul berharap, berdoa bersama-sama. Semua murid ada di sana, termasuk dengan Ibu Maria ya, ada di sana mereka bersama-sama. Nah, di sini adik-adik, tadi Kak Fuye ada pesan ceritanya. Yang pertama apa sih? Bahwa kita akan menjadi saksi bagi Tuhan ya. Kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Yang kedua, ketika kita berkumpul bersama-sama seperti di sekolah minggu, kita berkumpul dengan apa? Dengan penuh harapan, bukan ke sekolah minggu dengan rasa terpaksa. Karena aduh masih mau nonton nih atau masih mau main game, bukan karena itu ya. Kita berkumpul dengan penuh harapan. Berkumpul dengan penuh harapan kayak gimana ya? Misalnya nyanyi. Nah, nyanyi tentunya dengan semangat ya, bukan dengan yang loyo-loyo gitu ya. Nyanyi dengan penuh semangat. Kalau baca Alkitab yang rajin, berdoa yang sungguh-sungguh, jangan berdoa sambil wah lirak-lirik sana-sana. Nah, itu bukan dengan harapan untuk bertekun kepada Tuhan ya. Ingat, kan kita mau jadi saksi, mau bercerita tentang Tuhan Yesus, dari kita sendiri harus sudah bagus dong ya. Nah, ayat hafalannya hari ini, ayat ceritanya ya, kakak bacakan lagi, sama nih seperti tadi yang udah disebutkan oleh Tuhan Yesus, pesannya supaya semuanya ingat. Sebentar ya. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8 ya. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Itu ayat untuk cerita hari ini, dan kita selalu mengingat bahwa kita akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Untuk lebih jelasnya nanti ikutin terus nih cerita-cerita sekolah minggunya. Tapi kalau penasaran bisa dibaca di Alkitab di Kisah Para Rasul. Cerita selanjutnya apa ya? Nah, itu bagus tuh kalau mau baca sendiri ya. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu yang pengen mendapatkan alat peraga gambar-gambar seperti yang sudah ditunjukkan, gampang banget, tinggal tulis WhatsApp ke Kak Fuye, bilang alat peraga kenaikan Tuhan Yesus ya. Sekali lagi, alat peraga kenaikan Tuhan Yesus, karena banyak banget alat peraga yang udah dibagiin. Kalau nggak bilang, Kak Fuye nggak tahu mau bagiin alat peraga yang apa ya. Nih, WhatsApp ke nomor ini ya, 0813 852 17327. Sekali lagi tinggal WhatsApp ke 0813 852 17327 untuk alat peraganya. Gratis semuanya, oke? Nggak bayar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah.